nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika pemilu akan berlangsung, dalam kampanye-kampanyenya, banyak calon wakil rakyat yang berjanji akan mensejahterakan masyarakat daerah pilihannya. Banyak dari antara mereka yang berjanji akan membangun sekolah, rumah sakit, jalan, tidak korupsi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun sangat disayangkan, setelah mereka terpilih menjadi wakil rakyat, banyak dari antara mereka tidak dapat menepati janjinya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus kembali mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kecaman ini diberikan Yesus karena orang-orang Farisi tidak memperhatikan keadilan dan kasih Allah atas persepuluhan yang mereka ambil dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tidak sampai di situ, Yesus juga mengecam ahli-ahli Taurat sebab mereka menegakkan hukum Taurat kepada orang-orang Israel, tetapi
mereka sendiri tidak pernah melaksanakan hukum tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, lewat bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk memeriksa diri kita masing-masing. Kita diajak untuk bertanya, apakah sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini yang munafik itu masih tumbuh subur dalam diri kita? Apakah kita masih suka mendapat pujian dan meletakkan beban kepada orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita sama dengan orang-orang yang hanya bisa mengumbar janji tetapi sulit untuk menepatinya? Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, jika sikap dan tindakan kita masih sering seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kita pun akan dikatakan celaka oleh Yesus. Maka saudaraku yang terkasih, marilah kita mulai membenahi diri kita dengan melakukan hal-hal yang kecil. Terutama, mari hidup dengan kerendahan hati. Kita bisa memulai dengan bekerja sama dengan orang lain, melakukan sesuatu dengan tulus tanpa mengharapkan pujian. Dan jangan pernah berjanji kepada orang lain jika kita sulit untuk menepatinya. Allah yang Maha Murah dan Maha Kasih, semoga kami tidak hanya mampu berkata-kata, tetapi mampukan juga kami untuk menghidupi, menepati, bekerja sama, dan mewujudkan kasih-Mu kepada semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.